Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Alifah Gunawan dengan NIM 2004876 dari kelas 1C, jurusan Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan mempresentasikan isi jurnal yang telah saya buat. Saya memilih judul Adu eksistensi antara bahasa asing dan bahasa Indonesia di kalangan warga lokal. Yang melatar belakangi saya untuk memilih judul ini sebagai topik pembahasan jurnal yang saya buat adalah karena melihat kondisi zaman pada saat ini, khususnya pergerakan kemajuan bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh budaya-budaya asing, khususnya budaya barat, sudah banyak sekali perubahan di dalam tatanan kenegaraan bangsa Indonesia, khususnya kebahasaan. Bahasa asing sudah mulai mempengaruhi tatanan kebahasaan bangsa Indonesia. Bisa dilihat bahwa kaum-kaum millennials lebih memilih menggunakan bahasa asing sebagai media komunikasi antar pribumi dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, memang ada istilah bahasa Indonesia populer atau lebih sering disebut bahasa gaul. Namun penggunaan bahasa Indonesia populer pada saat ini sudah melebihi batas wajar. Mengapa? Karena kaum-kaum millennials lebih paham atau lebih fasih menggunakan bahasa populer atau bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka berpikir bahwa menggunakan bahasa asing sebagai media komunikasi menjadikan mereka lebih modern, lebih keren, karena bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Karena sekarang zaman sudah terbawa atau dipadati oleh arus globalisasi, sehingga budaya-budaya asing sudah banyak masuk, khususnya bahasa, sehingga kaum-kaum millennials lebih memilih untuk menggunakan bahasa-bahasa modern, yaitu bahasa asing, khususnya bahasa barat. Di sini permasalahannya bukanlah penyerapan bahasa asing yang banyak digunakan di dalam bahasa Indonesia, karena penyerapan bahasa asing sudahlah sangat wajar dan legal, karena banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang menggunakan bahasa asing atau yang hasil dari serapan bahasa asing. Contohnya, komunikasi yang berasal dari communication atau komunitas yang berasal dari community. Nah, banyak sekali kata-kata lain yang berasal dari serapan bahasa asing. Namun di sini permasalahannya yaitu masuknya budaya-budaya asing, khususnya bahasa Indonesia yang tidak bisa dikontrol atau dikendalikan oleh warga lokal, sehingga mereka lebih terbawa arus globalisasi yang mengakibatkan mereka melupakan bangsa sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Dengan saya memilih judul ini untuk dijadikan topik pembahasan, diharapkan bisa mengetahui apa saja faktor-faktor sehingga bisa membuat warga lokal lebih memilih bahasa asing sebagai media komunikasi antar pribumi. Sehingga kita bisa menemukan solusi agar kita bisa lebih mencintai bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan kajian pustaka atau library research. Kajian pustaka atau library research merupakan metode penelitian yang membutuhkan sumber-sumber dari buku atau kegiatan literatur lainnya untuk mendapatkan sumber informasi mengenai topik yang akan dibahas. Banyak hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menggunakan metode kajian pustaka. Mengapa kita perlu memperhatikan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan? Karena untuk menghindari plagiarisme, sehingga jurnal atau karya tulis yang kita buat aman dari unsur plagiat sehingga bisa diterbitkan. Selain itu, ada hal yang melatar belakangi saya memilih metode kajian pustaka ini karena disebabkan oleh pandemi yang memaksa kita untuk tidak kemana-mana. Jadi memilih kajian pustaka adalah pilihan yang paling tepat karena tidak memerlukan aktivitas luar ruangan. Sehingga apabila kita memerlukan kegiatan di luar ruangan, ada kemungkinan
virus-virus bertebaran dan kita bisa jadi menebarkan atau kita ditebari oleh virus dari orang lain. Untuk mencegah hal tersebut, kajian pustaka adalah pilihan yang paling tepat. Baik, untuk memulai pembahasan, kita mulai terlebih dahulu dari kedudukan bahasa Indonesia dalam kedudukan jiwa nasionalisme warga lokal atau warga negara Indonesia. Beda halnya dengan kedudukan bahasa Indonesia dalam konteks general, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, seperti yang sudah kita pelajari dalam mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia. Namun di sini beda lagi karena konteksnya kedudukan bahasa Indonesia dalam jiwa nasionalisme warga lokal, yang kedudukannya merupakan bahasa prioritas untuk komunikasi antar pribumi, sehingga tidak ada kejanggalan atau kesalahpahaman pada saat berkomunikasi. Beda halnya apabila kita menggunakan bahasa populer atau bahasa asing sebagai bahasa komunikasi antar warga pribumi, ada saja kesalahpahaman karena tidak semua warga lokal bisa memahami bahasa populer bahkan bahasa asing. Oleh karenanya, kita sebagai warga lokal, khususnya kaum milenial, perlu menjunjung tinggi derajat bahasa Indonesia untuk dijadikan bahan komunikasi atau media komunikasi antar warga pribumi. Kita tidak disalahkan untuk menggunakan bahasa asing sebagai media komunikasi, namun tidak ada salahnya juga apabila kita berkomunikasi antar pribumi atau sesama warga lokal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena hakikatnya kita sebagai bangsa Indonesia memiliki bahasa sendiri sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Kita menggunakan bahasa asing cukup sebagai media pendukung atau bahasa pengantar sesuai apa yang kita butuhkan. Misalkan kita menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran atau dalam dunia kerja. Karena kita membutuhkan bahasa asing sebagai media pengantar, ya di situ kita boleh menggunakannya. Namun apabila kita hidup di negara Indonesia dan tidak membutuhkan bahasa asing sebagai media pengantar, lebih baik kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidahnya. Karena untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa, jangan sampai gara-gara kita menggunakan bahasa asing atau bahasa Indonesia populer bisa memecah belah persatuan bangsa kita. Jangan sampai kita mempunyai perspektif bahwa orang yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk berkomunikasi itu merupakan orang yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Karena pada hakikatnya memang bahasa Indonesia lah bahasa kita sebagai bahasa sehari-hari. Apabila kita memilih untuk menggunakan bahasa Indonesia populer atau bahasa asing untuk berkomunikasi, tidak bisa disebut luar biasa atau keren, karena yang keren itu warga yang bisa menjunjung bahasa nasional atau bahasa bangsanya sendiri. Pembahasan yang selanjutnya adalah dampak atau pengaruh eksistensi bahasa asing, khususnya bahasa barat, di kalangan warga lokal. Tentunya arus globalisasi yang membuat bahasa asing masuk ke negara Indonesia memiliki dampak negatif dan dampak positifnya bagi warga lokal. Eksistensi bahasa asing, khususnya bahasa barat di Indonesia, memiliki dampak positifnya juga karena kedudukan bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional, kita sebagai warga lokal wajib mengetahui atau memahami bahasa Inggris untuk dijadikan media komunikasi atau media penghubung antara kita sebagai warga Indonesia dengan warga negara asing, sehingga apabila kita memiliki relasi, kita memiliki kemampuan berbahasa sehingga dimudahkan dalam menjalani relasi tersebut. Dampak positif lainnya yaitu karena kita hidup di zaman millennials atau di zaman modern, banyak sekali istilah-istilah asing yang perlu kita ketahui dalam pembelajaran atau dalam mata kuliah. Oleh sebab itu, kita perlu memiliki dasar kemampuan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Selain memiliki dampak positif, segala sesuatu pasti memiliki dampak negatifnya pula. Di sini pembahasannya memang menjurus kepada hal negatif atau dampak-dampak negatif yang disebabkan oleh eksistensi bahasa asing terhadap
tatanan kebahasaan Indonesia. Negatifnya yaitu sudah dipaparkan tadi bahwa bangsa Indonesia jadi lebih memilih bahasa asing sebagai media komunikasi antar warga pribumi dibandingkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahkan lebih parahnya lagi, warga lokal pada saat ini lebih paham atau lebih fasih berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia populer atau bahasa asing dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Loginya, warga lokal pada saat ini cenderung lebih memahami bahasa asing atau bahasa Indonesia populer dibanding bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya kaum-kaum millennials. Karena kecanggihan teknologi pada saat ini, yaitu banyak sekali media-media sosial media seperti game atau lain sebagainya yang dijadikan bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris, sehingga kaum-kaum millennials jadi lebih cepat memahami bahasa Inggris karena kesehariannya didampingi atau selalu berhadapan dengan bahasa Inggris. Rusaknya tatanan kebahasaan di Indonesia merupakan salah satu kerusakan saja. Masih banyak sekali kerusakan-kerusakan tatanan lainnya seperti budaya kebangsaan yang sudah rusak oleh derasnya arus globalisasi. Contohnya budaya-budaya asing yang masuk sangat pesat sehingga kita sebagai warga lokal tidak bisa mengontrol atau mengendalikan mana yang bisa kita ambil dan mana yang kita tidak bisa ambil karena ketidakcocokan dengan keadaan bangsa Indonesia. Untuk sub pembahasan yang ketiga yaitu faktor mengapa bahasa asing bisa tinggi eksistensinya di kalangan warga lokal. Yang pertama adalah unsur fanatik atau obsesif warga lokal terhadap budaya asing. Ya, warga lokal cenderung lebih fanatik dan obsesif terhadap budaya asing karena mereka pikir mereka perlu kemajuan atau perlu eksplor lebih luas tentang budaya luar, tetapi pada akhirnya mereka terlalu fanatik dan melupakan budaya sendiri. Banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk dan padat di Indonesia, khususnya budaya-budaya pada kaum millennials. Seperti contohnya budaya Korea, Jepang, Cina, Thailand, Rusia, dan masih banyak lagi negara-negara yang memiliki kebudayaan yang kuat sehingga warga lokal tertarik terhadapnya. Mengeksplor budaya luar bukanlah kesalahan, karena kita sebagai warga lokal tidak melulu harus stuck di mengeksplor budaya sendiri, karena kita sebagai warga lokal perlu melihat budaya luar sebagai tolak ukur atau batu loncatan untuk kemajuan bangsa sendiri. Namun kita perlu ingat bahwa kita memiliki bangsa sendiri, yaitu bangsa Indonesia yang harus dilestarikan kebudayaannya dan dijunjung tinggi kebudayaannya. Faktor yang kedua adalah kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila merupakan satu kesatuan yang sangat utuh dan kompleks. Di dalamnya berupa landasan-landasan untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara bagi warga Indonesia. Hingga apabila kita memahami sila-sila Pancasila dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, pasti kita bisa menjaga dan menjunjung tinggi harkat martabat bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Mengenai sila-sila Pancasila adalah hal yang sulit. Ya, walaupun sulit, mudahnya sesuatu itu relatif. Mengapa saya memilih kata sulit untuk mengimplementasikan Pancasila? Karena kita sebagai manusia, kita memiliki ego yang sangat tinggi dan memiliki nafsu untuk mencapai keinginan yang sangat tinggi. Sehingga banyak sekali godaan dan tantangan untuk tidak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Namun, itu tidak patut untuk dicontoh. Apabila kita sadar bahwa kita merupakan warga Indonesia dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab, seperti yang tercantum dalam Sumpah Pemuda, yang di dalamnya terdapat ikrar-ikrar para pemuda untuk menjunjung tanah air dan bangsa Indonesia. Jika kita sudah memahami dan bisa mengimplementasikan Pancasila di kehidupan sehari-hari, kita pasti bisa menjaga keutuhan warga dan keutuhan bangsa Indonesia. Kesimpulan dari pembahasan jurnal yang saya buat adalah masuknya atau eksistensi bahasa asing di kalangan warga lokal diakibatkan karena faktor arus globalisasi. Disebabkan pula oleh ketidakmampuan warga lokal untuk memfilter atau mengendalikan budaya-budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia, sehingga
Kita mudah terobsesi oleh budaya-budaya asing yang masuk, khususnya bahasanya. Menghindari kerusakan tatanan budaya Indonesia, khususnya bahasa, kita sebagai warga lokal perlu mengkaji lebih dalam mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan adanya mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia di sekolah dasar hingga perguruan tinggi, itu merupakan penolong bagi eksistensi bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan warga lokal. Solusi lainnya, kita bisa dengan mencintai karya-karya anak bangsa untuk dijadikan motivasi sehingga kita juga bisa melakukan hal tersebut untuk membanggakan bangsa Indonesia. Kita bisa juga membandingkan karya dalam negeri dengan karya luar negeri sebagai batu loncatan, namun tidak dengan melemahkan karya bangsa sendiri. Dengan saya menulis jurnal ini, diharapkan kita sebagai warga lokal bisa menyadari bahwa kita memiliki bahasa nasional sendiri untuk dijadikan media komunikasi antar pribumi dan menggunakan bahasa asing hanya sebagai media pendukung, tidak untuk dijadikan bahasa prioritas. Semoga eksistensi bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak tergeserkan oleh bahasa Indonesia populer atau bahasa asing di kalangan warga lokal ini. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu atas pembuatan jurnal yang saya buat ini. Khususnya terima kasih kepada Ibu dosen Bahasa Indonesia yaitu Ibu Nuri yang sudah menjadi konsultan pengambilan judul yang saya ambil. Terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah mendukung pembuatan jurnal ini. Jurnal yang saya buat bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya untuk kita semua sebagai warga Indonesia. Dan presentasi jurnal dari saya Rifa Alifah Gunawan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam pemilihan kata ataupun kurang jelas dalam menjelaskannya. Semoga dapat kita semua pahami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.